Jumpa lagi dengan kami channel Ken Hardware. Saat ini yang ada di depan kita yaitu unit UPS Kenica MS60 KVA 3 fase new. Adapun unit UPS ini selain 3 fase juga dilengkapi sebuah baterai bank yang ada di sampingnya yang sudah kita rakit, yaitu untuk baterai banknya sebesar 12 volt kemudian 38 ampere hour. Jumlah unit baterai yang ada pada baterai bank ini sebanyak 30 piece di dalam yang sudah kita kemas. Tampak baterai yang sudah kita susun, kita rakit pengkabelannya di dalam baterai bank ini berupa gambar di sisipan bagian dari video ini. UPS Kenica MS60 KVA 3 fase new ini memiliki waveform atau gelombang pure sine wave, di mana gelombang tersebut setara, equal atau sama dengan yang dihasilkan PLN. Maka dari itu output dari UPS ini akan sama secara 3 fasenya untuk tegangannya, 3 fase maupun per pasnya dengan yang ada di PLN. Jadi output dari UPS ini akan stabil, diberikan beban untuk server, komputer, dan lain sebagainya yang dapat ditampung atau disupport oleh UPS ini. UPS ini sendiri juga memiliki yang namanya fitur digital signal processing, yaitu performa UPS ini termasuk tinggi di kelasnya karena sudah mampu mengontrol secara akurat dan memastikan UPS ini bekerja pada kondisi yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Selain itu, UPS ini juga dilengkapi fitur pemutus daya emergency atau darurat atau EPO. UPS ini juga termasuk dalam UPS yang kategorinya adalah low frequency. Selanjutnya nanti di bagian video ini juga akan kita tampilkan spesifikasi dari UPS ini yang bisa kita cek informasinya satu per satu, termasuk juga kita akan mencoba mengoperasikan UPS ini, bagaimana cara kita menyalakannya atau meng-on-kannya UPS ini, termasuk pengkabelan dan instalasi yang ada pada UPS ini. Selanjutnya untuk UPS MS60 KVA 3 fase new dari Kenica ini juga memiliki spesifikasi yang kita bisa sampaikan secara umumnya sebagai berikut. Misal dengan kapasitas 60 kVA atau untuk daya outputnya sebesar 48 kW, maka untuk beban tersebut dapat disuplai sepenuhnya oleh UPS ini, baik 3 fase maupun 1 fase. Selanjutnya untuk input dan output yang tadi sudah kita sampaikan, di mana antara PLN dan UPS ini karena sudah memiliki pure sine wave, maka input outputnya akan tetap stabil di angka 380, di mana yang artinya 3 fase. Selanjutnya UPS ini juga memiliki efisiensi yang baik, yaitu lebih dari 90%. Jadi nanti untuk instalasi baik dari baterai bank maupun ke UPS-nya ini akan kita tunjukkan sebelum kita mengoperasikan untuk on dan off-nya UPS ini. Mohon diperhatikan dengan seksama, dengan detail, dan mengacu pada buku petunjuk yang sudah disertakan, termasuk untuk instalatir atau orang yang memasang, yang merangkai, harus orang yang profesional memahami cara kerja dari sebuah UPS. Untuk selanjutnya, komunikasi pada UPS ini komplit atau lengkap. UPS ini dilengkapi dengan SNMP yang bisa dimonitor di komputer, kemudian USB, kemudian ada RS232, kemudian ada RS485 yang nanti kita tunjukkan berupa foto. Di balik dari cover depan UPS ini ada port untuk masing-masing komunikasi yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya untuk layar yang ada di depan ini, untuk layar pengoperasian,
Layar ini layar touchscreen yang sensitif, di mana kita dengan mudah mengoperasikan informasi, setting, kontrol, dan lain sebagainya dari sebuah layar. Termasuk kita bisa memantau indikator LED yang ada tampil di bagian display ini, termasuk juga ada buzzer atau alarm yang bisa kita cek ada notifikasi apa yang terdapat pada UPS ini. Selanjutnya, sebelum kita operasikan unit UPS ini kita on-kan dan off-kan, maka kita akan coba tunjukkan bagaimana cara membuka handle dari cover pintu UPS ini, di mana handle ini sendiri memiliki sistem mekanis yang unik, kemudian juga dilengkapi kunci sebagai pengaman. Untuk pembelian dari unit UPS ini dilengkapi 2 buah kunci, jadi kuncinya jangan sampai hilang. Bila itu hilang, maka kita tidak akan bisa membuka sistem mekanis penguncian yang ada pada UPS ini. Kita tunjukkan bagaimana cara mengunci maupun membuka dari handle UPS yang ada di depan kita ini. Kita tunjukkan kuncinya, kebetulan kita mendapatkan 2 unit. Kita masukkan seperti biasa. Ini kondisi terbuka. Kalau kita kunci ke atas, jadi pada saat kita kunci ke atas, kita tidak bisa membuka UPS ini. Tetapi bila kita putar kembali sejajar dengan horizontal, maka kita bisa membuka UPS ini. Kita cabut untuk kelihatan, kita pencet geser ke bawah sampai handle ini keluar. Kemudian setelah handle ini keluar, kita putar ke atas 90 derajat, kemudian UPS ini akan terbuka. Demikian cara penguncian maupun buka tutup dari cover pintu UPS ini. Selanjutnya nanti kita akan tunjukkan pengoperasian dari UPS ini. Di sini kita bisa lihat dari yang paling bawah adalah circuit breaker untuk baterai. Jadi mohon berhati-hati untuk polaritasnya antara positif dan negatifnya diperhatikan, jangan sampai terbalik. Kemudian untuk input dari PLN di sini, yaitu untuk RST-nya, pasenya juga harus benar. Termasuk juga untuk outputnya, pasenya juga harus benar. Jadi instalasi pengkabelan di sini mohon berhati-hati, ikuti petunjuk yang ada pada user manual atau menggunakan orang instalator yang sudah paham, sudah ahli pada bidang kelistrikan. Selanjutnya kita tunjukkan di sini sirkuit breaker yang ada pada UPS ini, mulai dari mains input breaker, yaitu dari inputan PLN, kemudian bypass input breaker juga inputan PLN. Kemudian di sini adalah output breaker untuk outputnya, pemutus untuk output. Kemudian ini maintenance breaker hanya untuk kami yang mengoperasikan. Selanjutnya kita bisa cek di sebelah kanan dari cover UPS ini. Nampak di sini yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu port komunikasi yang ada pada UPS ini. Mulai dari di samping ini kelihatan SNMP, kemudian RS485, RS232, kemudian USB dan lain sebagainya, di mana bisa dimonitor, dipantau, terhubung dengan komputer pada saat kita menghubungkan UPS ini dengan komputer, pada saat untuk kita memonitor untuk memerlukan informasi dari UPS ini pada saat UPS ini on atau sudah beroperasi secara penuh. Selanjutnya kita akan tunjukkan langkah-langkah pada saat kita akan melakukan startup atau on pada UPS ini. Kita bisa lihat di sini ada beberapa circuit breaker yang nanti kita on-kan satu persatu, tahapannya menurut user manualnya, termasuk kemudian yang nantinya di bagian bawah ini juga circuit breaker untuk baterai. Langsung kita mulai dengan langkah pertama on atau startup-nya, yaitu mains input breaker kita on-kan. Kemudian kita tutup. Setelah tombol circuit breaker untuk
main input sudah kita on kan. Selanjutnya akan proses loading untuk startup dari UPS ini. Setelah loading selesai, maka tampil menu seperti yang tertera di layar, termasuk juga indikator untuk buzzernya berwarna merah menyala karena kita belum melakukan untuk memasukkan baterai bypass, dan kita belum melakukan login untuk inverternya kita startupkan atau kita on kan. Kita tunjukkan di sini, kita login dulu. Di sini ada icon seperti gembok, kita klik. Untuk defaultnya kita masukkan 1 2 3 4 5 6. Kita oke. Kemudian muncul sukses di sini, kita lakukan untuk inverter on-nya. Di bagian menu kontrol ini, setelah kita tadi login ke menu UPS ini, maka menu kontrol dan setting akan aktif. Selanjutnya kita pilih inverter on. Ada konfirmasi start UPS, kita yes, kita tunggu sampai terdengar suara fan dari UPS ini menyala, baru kita masukkan langkah berikutnya bypass on dan baterai on. Setelah UPS dari menu di display kita on kan, kemudian kita tunggu beberapa detik, maka akan terdengar suara fan menyala. Setelah suara fan menyala, mungkin bisa didengarkan di video ini suara fan-nya, baru kita lakukan langkah on untuk circuit breaker bypass. Setelah kita on kan bypassnya, kemudian baterai kita on kan juga. Setelah baterai kita on kan, langkah terakhirnya yaitu output juga kita on kan. Setelah circuit breakernya di sini semua sudah on, nanti kita bisa lihat di menu displaynya dari UPS ini informasi apa yang kita bisa lihat. Setelah circuit breaker pada UPS sudah kita on kan semua, mulai dari main input, kemudian bypass, kemudian baterai, kemudian output, maka di tampilan display ini bisa kita lihat ada diagram alir mulai dari arah main, rectifier, baterai, inverter sampai dengan load, dan termasuk juga kita bisa cek informasinya seperti itu. Kemudian kita kembali tekan home, kemudian kita cek baterai, kemudian kita cek beban. Informasi yang kita tekan di bagian menu ini sama dengan informasi yang ada pada sistem. Terus kemudian bila mana kita ingin melakukan setting yang lain, bisa kita lakukan di menu kontrol untuk inverter on maupun untuk shutdown atau untuk shutdown to bypass, bisa kita lakukan di sini. Kemudian juga kita bisa melakukan maintenance secara umum, yaitu seperti kita melakukan factory reset dan lain sebagainya. Untuk menu settingnya, kita bila mana seperti langkah awal startup, kita bisa merubah jam, tanggal, hari, dan lain sebagainya. Demikian langkah untuk startup atau on dari UPS ini sudah kita tunjukkan. Selanjutnya kita melakukan langkah berikutnya, yaitu cara untuk shutdown dari UPS ini. Langkahnya yaitu berbalikan dari langkah yang pertama, yaitu startup atau on. Kita sama-sama di menu kontrol, kemudian kita lakukan di sini shutdown. Ada konfirmasi, kita lakukan klik yes. Terdengar suara kipas akan berhenti yang berbalik dari yang langkah startup, dimana kalau kita startup, kipas atau fan dari UPS ini akan menyala. Setelah kita lakukan shutdown dari menu yang ada pada display, langkah berikutnya kita melakukan shutdown
langsung ke circuit breaker yang ada di dalam atau di balik dari cover UPS ini. Tadi kita tunjukkan pada display kita sudah masuk menu kontrol untuk pilih shutdown. Sekarang kita mematikan tahapan untuk shutdown di circuit breakernya, yaitu kita mulai dari baterai. Kemudian setelah baterai kita matikan untuk main input dari PLN. Kemudian bypass kita matikan juga. Kemudian terakhir adalah output breakernya. Proses tahapan di circuit breaker sudah selesai. Kita tunggu untuk beberapa saat, maka UPS akan mati dengan sendirinya. Demikian penjelasan secara umum pengoperasian dari UPS Kenica MS60 KVA New 3 fase. Terima kasih.